Setelah lebih dari 2 pekan dalam pengejaran, terduga pelaku pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon ditangkap polisi. Tetapi apa motif pembunuhan masih dalam pengusutan polisi saat ini. Terduga pembunuh anak politisi PKS di Cilegon ditangkap di sebuah rumah di Kampung Pabuaran, Kota Cilegon, Jumat 2 Januari. Keberadaannya terungkap setelah dirinya terpergok seorang asisten rumah tangga saat hendak mencuri di rumah mantan anggota DPRD Cilegon. Menurut polisi, pelaku adalah pencuri spesialis rumah mewah. Pelakunya spesialis apa? Spesialis curi rumah. Curat ya, pencurian dengan pemberatan rumah-rumah yang dianggap kosong. Dan sasarannya rumah-rumah yang bagus. Saat diperiksa polisi, pelaku mengakui membunuh anak politisi PKS pada 16 Desember lalu. Hal ini sesuai dengan temuan sejumlah barang bukti yang ditemukan oleh penyidik. Dan pelaku ini mengakui bahwa dia juga yang melakukan pembunuhan terhadap anak politisi PKS tersebut. Sudah ada beberapa barang bukti yang sudah kita amankan, dan setelah dicek memang ada persesuaian, terutama kepada kunci pas yang dibentuk sebagai obeng untuk mencongkel jendela untuk melalui masuknya di jendela belakang rumah daripada politisi PKS tersebut. Sebelumnya, Polres Cilegon sudah memeriksa 22 orang saksi yang terdiri dari keluarga, tetangga, karyawan, hingga orang tua dari teman korban. Upaya mencari jejak pelaku pembunuhan diakui polisi terkendala banyak faktor, mulai dari CCTV di TKP yang rusak sejak tahun 2023, hingga kondisi hujan saat pembunuhan terjadi yang membuat jejak di TKP kabur. Tim Liputan Kompas TV. Lalu benarkah pria yang ditangkap kemarin di Cilegon adalah terduga pelaku pembunuhan anak politisi PKS? Dan apa motifnya sehingga tega menghabisi nyawa bocah yang baru berusia 9 tahun? Kita bahas bersama Kepala Bareskrim Polri periode 2009-2011, Komisaris Jenderal Purnawirawan Polisi Ito Sumardi. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam Mas Radi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ito, polisi kan mengaku susah katanya menemukan petunjuk pelaku. Tapi tiba-tiba pelaku terpergok mencuri masih di kawasan yang sama. Ini banyak tanda tanya yang muncul juga di publik. Menurut analisis Anda bagaimana, Pak Ito? Ya, yang pertama tentu kita bersyukur ya Mas Radi. Oke. Di penghujung tahun ini akhirnya pengungkapan kasus yang menjadi perhatian masyarakat ini bisa terungkap ya. Meskipun ya, kan kepolisian ini dengan kerja kerasnya menghadapi berbagai kendala, baik bukti atau petunjuk yang sangat minim. Sehingga polisi belum bisa merilis kira-kira ciri-ciri siapa pelakunya, meskipun sudah diperiksa 20 orang lebih ya saksi-saksi. Semua tentunya ini masih gelap. Nah kebetulan, ini kembali ya, saya juga pernah mengalami saat berdinas. Kebetulan ada orang yang ditangkap yang melakukan pencurian di rumah mewah. Dan kebetulan orang itu memang membawa peralatan-peralatan yang memang digunakan untuk melakukan pencurian di rumah-rumah mewah. Nah kemudian tentunya polisi dari sana bisa saja mengkaitkan ya dengan kejadian yang di rumah politisi PKS itu, kemudian yang bersangkutan ngaku ya mungkin dia juga sudah merasa selama ini kan kita belum bisa merilis ya siapa pelaku sesungguhnya, sehingga karena dia merasa aman dia juga melakukan lagi di daerah tersebut. Kalau orang itu logikanya sudah diberikan ciri-ciri oleh kepolisian, tidak mungkin dia berada di wilayah Banten ya, apalagi di Cilegon. Tapi karena dia merasa bahwa identitas daripada pelaku pembunuhan almarhum Axel ini masih belum diekspos atau diketahui, dia tentunya merasa bahwa polisi belum mengetahui. Nah, pada saat dia ketangkap itulah, akhirnya mungkin polisi melihat bahwa yang bersangkutan adalah spesialis pencurian rumah mewah. Nah, dikaitkanlah dengan yang di Cilegon yang di rumahnya politikus PKS. Langsung dia merasa bahwa dia mengaku. Nah, bukti lain bukan hanya pengakuan saja Mas Radi. Kan kemudian polisi melakukan pencocokan ya daripada alat-alat yang dibawa, ternyata yang menurut keterangan itu alat itu memang cocok dengan pada saat dia mencongkel pintu belakang. Motif awal
motif sementara menurut saya yang bersangkutan kepergok Oke. almarhum, Lalu panik kemudian dia gitu ya? panik dia melakukan pembunuhan, tapi kemudian karena dia lihat akibatnya yang tidak diduga oleh yang bersangkutan melarikan diri ya. Jadi yang Hmm, sangat tahu pasti adalah almarhum pasti kan ya. oke. Tapi karena almarhum sudah meninggal, yang bersangkutan masih merasa bahwa tidak ada yang tahu sehingga dia melakukan lagi. Karena memang pekerjaannya dia, meskipun dia adalah salah satu pegawai daripada perusahaan besar, Hmm, tapi memang dia memang spesialis pencuri rumah-rumah mewah ya. Jadi ya kalau orang bilang lagi apesnya lah ya Mas Arief oke. ya. Jadi Ya. ya kepolisian juga di sini diuntungkan juga dengan Mhm. satu pola yang sama yang dilakukan oleh pelaku tersebut yang kemudian dikaitkan dan kemudian bisa ditemukan alat bukti lain yaitu kecocokan dari alat bukti yang dipakai dengan bekas-bekas yang dilakukan di rumah Oke. politisi FFKS itu. Ada Demikian. pertanyaan lain Pak Ito. Oke lah tadi Pak Ito menyebut ya bahwa yang bersangkutan ini terduga pelaku ini masih belum mengetahui bahwa polisi sudah punya ciri-ciri pelaku lah ya. Karena polisi juga belum secara merinci begitu ya mendetailkan bagaimana ciri-ciri pelaku, bagaimana juga pelaku ini bisa masuk ke dalam rumah politisi PKS itu. Tapi yang saya ingin tanyakan dan juga banyak juga publik yang menanyakan. Meskipun dirinya belum diketahui polisi identitasnya, tapi dia melakukan hal yang sama di lingkungan yang dekat dengan rumah politisi PKS ini. Sebegitu beranikah pelaku pencurian rumah, spesialis pencurian rumah, terlebih dia sudah melakukan pembunuhan, melakukan pencurian di daerah yang sama. Itu kan akan sangat mudah sekali diketahui oleh polisi di jejaknya, Pak Ito. Ya, kalau saya mungkin berpikir gini Mas Radi ya. Oke. Kalau orang belum diketahui dan dia tahu bahwa daerah itu adalah daerah perumahan elit ya, Mhm. yang tentunya kalau orang mencuri nggak mungkin mencuri di rumah-rumah yang sederhana, pasti yang rumah elit ya. Oke. Nah, dia ini melakukan tersebut karena dia merasa bahwa polisi itu belum tahu bahwa dia adalah pelaku pencurian di tempat rumahnya politisi PKS. Hmm. Nah, setelah dia tertangkap, kemudian tentunya polisi ini juga banyak ya dari anggota polisi yang mempunyai sense ya. Jadi Ya. naluri bahwa orang ini jangan-jangan melakukan pencurian di sana juga. Bisa saja ditanya, kamu melakukan pencurian di sana juga? Iya Pak. Nah, berarti sana ada jasa yang membunuh. Akhirnya dicocokkanlah barang-barang yang diperolehkan. Dia membawa juga alat yang untuk memanaskan gembok ya, kemudian pistol mainan dan mungkin ada alat lain. Hmm. Jadi yang dikatakan oleh Kapolsek Cilegon itu adalah dasar daripada pengembangan. Nah, Oke. tentunya di sini akan dikembangkan juga apakah memang yang bersangkutan itu adalah pemain tunggal ataukah Nah, dia ya. punya jaringan. Nah, nanti ini tentu saya yakin dari pihak kepolisian sudah memiliki banyak ya data memprofiling dan apakah yang bersangkutan memang residivis pernah terlibat kasus serupa. Hmm. Karena kalau saya melihat feeling saya Mhm. yang bersangkutan ini memang spesialis ya, memang Spesialis. sudah Oke. terbiasa. Ya, Nah, apakah eh, dia sudah tertangkap atau belum ya? ya. Nah, ini kan keluarga korban juga mengatakan tidak kenal dengan terduga pelaku ini ya. Ya, Jadi motif seperti dendam pribadi ini secara garis besar sudah tereliminasi begitu Pak Ito. Nah, berarti ya. sementara ini Pak Ito meyakini bahwa dugaan kuat ini murni karena panik tadi ya, Pak ya? Ya, ya itu saya juga pernah mengalami ya Oke. pada waktu berdinas di beberapa daerah kasus yang serupa. Bahkan orang sedang tidur dihabisi satu keluarga kan. Hmm. Nah, tapi karena dia kemudian ketakutan tidak ada yang diambil. Ternyata memang yang pelakunya itu adalah memang pelaku yang biasa melakukan pencurian dengan pemberatan ya. Tapi karena ketahuan jadi satu keluarga dihabisi banyaklah kasus-kasus yang seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang perlu dikembangkan adalah dengan tidak dikenal yang bersangkutan, tentu ini betul tadi Mas Radi bilang Hmm. kita bisa abaikan kalau kemungkinan adanya dendam ataukah mungkin ada suruhan orang Hmm. atau yang bersangkutan pernah bekerja ya, kemudian dipecat sakit hati. Nah, ini Ya. kan tentu ini tapi ini masih dikembangkan ya motif yang bersangkutan dan saya yakin dalam waktu dekat daripada Polda Banten ya itu Oke. ataupun Polres Cilegon akan merilis hasil daripada pendalaman pelaku yang sudah tertangkap. Demikian Mas Radi. Oke, ada satu lagi pertanyaan soal polisi yang mengklaim pelaku pencuri spesialis terduga pelaku ini merupakan pencuri spesialis rumah kosong dan mewah. Tapi
kalau kita lihat aksi-aksinya sepertinya dilancarkan seorang diri. Nah, menurut Pak Ito, lazim modus semacam ini terjadi di tempat-tempat lain? Oh, sangat lazim, Mas. Oke. Sangat lazim ya. Jadi memang polisi itu menyampaikan tersebut tentunya bukan hanya asal ngomong ya. Oke. Itu tentunya hasil daripada pendalaman dan kemungkinan besar yang bersangkutan juga sudah diprofil bahwa sudah melakukan di tempat-tempat lain ya dari hasil pengakuan. Tapi kan ini kita tentunya perlu bersabar menunggu daripada penjelasan atau rilis resmi dari kepolisian daerah Banten ya. Saya yakin bahwa polisi sudah memiliki informasi, jadi apa yang disampaikan Pak Kapolda itu bukan hanya berdasarkan pada saat ditangkap, Oke. tapi tentu sudah dikembangkan karena mengembangkan satu pendalaman kepada seorang yang terduga pelaku itu tidak perlu memerlukan hari-hari ya, dalam waktu beberapa menit ataupun jam itu sudah Oke. bisa di profiling siapa yang bersangkutan. Demikian. Oke, ada satu lagi yang cukup menarik untuk ditelaah begitu Pak Ito, bahwa terduga pelaku ini merupakan spesialis pembobol rumah mewah gitu, pencuri rumah mewah. Nah, biasanya lazimnya rumah mewah itu kan punya CCTV. Artinya di rumah politisi PKS ini kan CCTV-nya tidak aktif. Ini dengan profil terduga pelaku seperti ini, apakah memang ini coincidence gitu ya? Dia biasanya tidak memperhatikan CCTV sehingga CCTV tidak aktif juga menjadi keuntungan tersendiri bagi dirinya untuk melakukan aksinya, ataukah biasanya mereka ini profil terduga pelaku semacam ini memperhatikan CCTV dulu sebelum melakukan aksinya, Pak Ito? Nah, pertama kan kita lihat tempus delictinya ya. Oke. Kan menurut keterangan daripada pihak penyidik itu sudah mati sejak 2023 tuh Ya. 2 tahun yang lalu ya, lama tempus delictinya kelihatannya tuh sangat tidak mungkin. Yang kedua kan yang bersangkutan itu menghindari dari CCTV, yaitu mencokel pintu atau jendela dari belakang. Belakang, oke. Nah, kita tinggal lihat apakah di belakang itu dilengkapi dengan CCTV atau tidak. Nah, kalau tidak dilengkapi memang yang bersangkutan meskipun CCTV itu aktif, dia akan mencari sudut-sudut di mana yang tidak tercover oleh CCTV. Oke, artinya dia juga sudah Salahnya observe saja- gitu ya Pak ya? Oh ya betul, biasanya akan gambar dulu Mas. Oke. Jadi pelaku-pelaku yang sudah profesional dia akan gambar dulu lokasi, gambar kebiasaan daripada pemilik rumah. Mungkin dia juga sudah menggambar bahwa pada saat ayahnya almarhum pergi kosong ditinggal situ ternyata masih ada almarhum. Oke. Nah, sehingga dia panik, kemudian dia lakukan itu menurut analisa saya ya Mas Randy ya. Oke, baik. Terakhir Pak Ito, dalam kasus ini kan memang polisi belum secara rinci merilis motif secara resmi begitu ya. Nah, menurut Pak Ito sendiri, kapan waktu yang tepat untuk mengungkap detail seperti itu agar tidak mengganggu penyelidikan, tetapi tetap transparan kepada publik? Ya, dalam teknik penyidikan ya Mas Randy itu Ya. ada hal-hal yang tidak disampaikan karena satu, jangan sampai ada barang bukti yang hilang. Yang kedua, jangan sampai kalau ini merupakan jaringan tentunya Betul. kita juga tidak berharap nanti jaringannya akan bubar ya. Jadi banyak langkah-langkah kehati-hatian dan juga langkah-langkah yang tidak disampaikan melalui publik oleh penyidik tentunya ya. Kita berharap bahwa untuk kasus ini betul-betul akan merupakan kasus yang utuh. Jadi jangan sampai ini kasus sudah diajukan ternyata kemudian hari ada hal-hal yang kurang ya, yang kurang dalam penyidikan sehingga sini tentunya tidak jeli, dianggap tidak jeli dan profesionalisme daripada penyidik tentunya dipertanyakan ya. Saya kira itu yang mungkin alasannya mengapa tidak dirilis dalam waktu dekat. Tapi saya yakin kalau sudah ada pasti polisi akan menyampaikan kepada masyarakat. Dan yang paling penting Mas, bahwa dengan kasus ini kita belajar pentingnya CCTV itu ya, ditempatkan di sudut-sudut yang mungkin kalau tidak ada pun juga tentunya juga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, apakah dengan mengunci pintu dengan kunci ganda dan lain sebagainya ya. Ini untuk kepentingan kita. Ya, sistem Kita jadikan juga untuk referensi bagi kita. Baik. Demikian Mas. Ya, sistem keamanan rumah menjadi perhatian begitu ya dalam peristiwa pembunuhan anak politisi PKS ini, terutama modus awalnya hendak mencuri begitu di rumah mewah. Ini menjadi perhatian masyarakat untuk bisa membangun sistem keamanan rumah dengan baik sehingga terhindar dari peristiwa-peristiwa semacam ini. Terima kasih Kabareskrim Polri periode 2009-2011, Komisaris Jenderal Purnawirawan Ito Sumardi telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi Pak Ito. Selamat malam.